Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Musim haji segera tiba, namun masih ada masalah mengganjal soal penggunaan dana haji. MUI dalam fatwanya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji seseorang untuk membiayai jemaah haji seseorang yang lain. Ini haram karena model pemanfaatan dana semacam itu mengurangi hak calon haji. Ilustrasinya begini, jika seseorang akan naik haji, maka seseorang itu akan mendaftar haji untuk melakukan setoran awal. Untuk haji reguler sekitar 25 juta. Ketika setor awal ini, maka biaya ini masuk ke biaya haji umum dan seseorang yang setor awal ini tidak langsung menggunakan uang yang dia setorkan untuk pemberangkatan haji untuk dirinya karena mereka harus menunggu antrian dan yang disimpan ini memiliki nilai manfaat juga. Pada prakteknya dana setoran awal haji seseorang atau nilai manfaat setoran seseorang itu dalam sistem penyimpanan yang kompleks digunakan untuk pembiayaan haji orang yang tahun ini naik haji. Sementara nanti saya misalnya apabila sudah mendapatkan giliran atau kuota haji, maka saya juga tidak menggunakan secara langsung dana haji yang saya simpan, namun juga menggunakan dana haji setoran awal atau nilai manfaat dari mereka yang masih menunggu giliran. Fatwa MUI menyatakan penggunaan dana investasi awal untuk pembiayaan haji orang lain itu hukumnya haram karena beberapa alasan. Pertama, dana setoran awal itu bagian dari kepercayaan umat pada penyelenggaraan ibadah haji, dalam hal ini pemerintah dan badan pengelola keuangan haji. Karenanya, pengelolaan harus memenuhi prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta keadilan. Dalil-dalil yang digunakan oleh MUI, misalnya Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelas ayat ini ayat yang menekankan pentingnya atau bahkan kewajiban untuk menjaga hak setiap individu termasuk dalam pengelolaan dana umat. Ayat ini menjelaskan jika kita tidak boleh melanggar amanah. Bahkan efisiensi dan manfaat kolektif menurut MUI tidak bisa menjadi alasan untuk membolehkan penggunaan pembayaran awal atau manfaat untuk pihak lain dalam menunaikan ibadah haji. MUI juga mengutip Al-Baqarah ayat 188 untuk memperkuat argumentasi atas pelarangan penggunaan setoran awal dan dana manfaat untuk pihak lain. Ayat itu, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Dari sini MUI mengkategorikan pengelolaan pembiayaan haji seperti yang sedang berlaku saat ini dianggap sebagai perbuatan batil. Hadis riwayat Imam Ahmad juga dijadikan sebagai dasar. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada kami, ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya. MUI juga beralasan jika dana setoran haji itu bukan hal yang sepele. Dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji di awal itu hak individual yang harus dijaga penggunaan dan peruntukannya. Dalam konteks pengelolaan dana haji, penggunaan hasil investasi dana setoran awal tanpa izin calon jemaah adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. MUI menganggap bahwa fatwa mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang menegaskan bahwa dana setoran awal adalah milik jamaah secara individu dan nilai manfaat investasinya harus dikembalikan kepada mereka. Pengelolaan dana yang tidak adil dapat menimbulkan ketidakpercayaan, kerugian umat, kerusakan sistem pengelolaan keuangan haji di masa depan. Kementerian Agama, terutama Badan Pengelola Keuangan Haji, mungkin akan dalam keadaan sulit ketika dihadapkan pada fatwa ini.
Kementerian Agama perlu menanggapi fatwa MUI. Kementerian Agama menyelenggarakan muzakarah haji dan hasil dari muzakarah ini menyatakan jika pemanfaatan hasil investasi dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BIPIH itu dibolehkan. Dalam fatwa fikih dikatakan mubah sebagai lawan dari fatwa MUI yang menyatakan haram atau tidak boleh. Menurut muzakarah, hal yang diperlukan adalah presentasi hasil investasi dana itu harus ditentukan secara hati-hati. Dengan kata lain, kehati-hatian inilah yang membolehkan, karena dengan kehati-hatian keuntungan akan terjadi di semua pihak yang menunggu maupun yang akan berangkat. Finance sustainability atau keberlanjutan keuangan agar terjaga sehingga dalam jangka panjang penyelenggaraan haji terjaga dari keringanan juga terjangkau. Argumentasi lain yang digunakan adalah Kemenak dan BPKH memiliki wewenang pengelolaan ini karena posisi mereka adalah sebagai pemerintah dan pelaksanaan berdasarkan syariah. Misalnya, penyimpanan uang setoran haji juga sudah dilakukan di bank syariah. Namun hasil muzakarah ini nampaknya masih belum membuat Kementerian Agama merasa nyaman. Menteri Agama baru Profesor Nasaruddin Umar masih merasa perlu untuk bertemu dan berkomunikasi dengan MUI. Namun ada satu catatan menarik dari Menteri Agama baru ini. Beliau menyatakan jika fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan dana investasi awal untuk haji pihak lain, ini jika dilaksanakan maka biaya haji akan lebih mahal dari model pengelolaan yang sekarang ini. Setiap jamaah akan membayar biaya yang real. Jika memakai pengelolaan yang sudah berjalan, biaya haji sekitar 55 juta, setoran awal 25 juta, dan saat mau berangkat sekitar 30 juta tambahan. Jika menggunakan fatwa MUI, maka setoran awal sekitar 25 juta, dan saat mau berangkat sekitar 60-70 jutaan. Menurut Profesor Nasaruddin Umar, kebijakan itu harus membawa manfaat, jangan membawa madarat atau kesusahan, sebagaimana kaidah usul fikih, tasarrufur ra'i 'ala ra'yah manutun bil maslahah. Sebetulnya kita masih bisa mencari titik temu antara fatwa MUI dan keputusan muzakarah Kementerian Agama. Titik temunya adalah pada persoalan perjanjian awal atau akad. Fatwa MUI menyatakan segala sesuatunya harus meminta izin lebih dulu pada penyetor dana awal haji. Di sini dialog antara MUI dan Kemenak itu penting. Dan dalam proses dialog ini harus ada kesepakatan dasar di kalangan keduanya bahwa hal yang dijadikan pertimbangan utama adalah kepentingan umum. Sebagai catatan, maslahah ammah atau kepentingan umum adalah tujuan syariah Islam. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana haji, maka patut untuk diutamakan adalah pihak yang berhaji itu diuntungkan, antara lain adalah haji dengan pembayaran yang lebih murah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.